teman pajak semuanya, selamat datang di The Movaros Podcast KPP Pratama Sleman. Bersama saya di sini Santi. Hari ini kita akan membahas mengenai Cap 269/PJ/2020 tentang penggunaan e-bukti potong dalam menjalankan administrasi perpajakan untuk PPh pasal 23 dan 26. Nah, untuk membahas ini sudah hadir di sini narasumber kita hari ini. Saya panggilnya Mas aja ya. Mas Dino Permana, beliau ini salah satu account representatif di Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Sleman. Apa kabar Mas Dino? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin kita langsung aja ke materi kita hari ini. Kalau kita ngomongin sejarah ya Mas Dino, untuk e-Bupot ini kan dulu sudah pernah diatur di tahun 2017 ya mengenai tata caranya. Lalu setelah itu diterbitkan aturan untuk beberapa wajib pajak tertentu di beberapa kandil tertentu. Dan sekarang diterbitkan aturan lagi bahwa seluruh pengusaha kena pajak yang terdaftar di seluruh KPP Pratama wajib untuk mulai menggunakan e-Bupot mulai masa Agustus besok ini. Nah, mungkin supaya segmennya jelas, mungkin Mas Dino bisa jelaskan dulu apa sih perbedaan pengusaha kena pajak atau yang nanti kita lebih sering sebut dengan PKP ini dengan wajib pajak pada umumnya. Silahkan Mas Dino. Oke, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Permana dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Untuk rekan-rekan yang mungkin sudah sering ketemu saya, kita berjumpa kembali di channel ini The Movaros ya Mbak Santi ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai e-Bupot, tapi sebelumnya tadi sesuai permintaan Mbak Santi, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak atau istilahnya lebih sering familiar dengan nama PKP. Rekan-rekan sekalian, pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak yang mana nanti ada kewajiban terkait dengan pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN. Jadi untuk rekan-rekan PKP dia ada kewajiban atas PPN tadi, pajak pertambahan nilainya. Terkait PPN tadi itu ada kewajiban mengenai pelaporan yang mungkin terlupakan ya. Jadi untuk PPN itu rekan-rekan apabila melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak, rekan-rekan ada kewajiban memungut PPN dan ada kewajiban lapor PPN. Tetapi apabila rekan-rekan dalam 1 bulan atau 1 masa pajak tidak ada melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak, tetap ada satu kewajiban yaitu kewajiban melakukan pelaporan SPT masa PPN. Jadi kalau saya highlight penjelasan Mas Dino barusan, yang pertama aturan ini ditujukan untuk para pengusaha kena pajak ya Mas Dino, atau mereka yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dan yang menjalankan administrasi PPN atau PPNBM. Benar sekali. Lalu yang berikutnya untuk PKP ini nantinya mulai masa Agustus wajib untuk menggunakan e-Bupot untuk membuat bukti potong sekaligus melaporkan kewajiban PPh pasal 2326-nya. Benar sekali. Oke. Sekaligus tadi Mas Dino juga mengingatkan ya buat wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP jangan lupa untuk tertib dalam melaporkan kewajiban SPT masa PPN-nya. Karena kalau terlambat dendanya lumayan besar ya Mas Dino, per bulan Rp500.000 ya? Bukan per bulan, per SPT yang SPT, terlambat atau tidak disampaikan. Jadi ada atau tidak ada transaksi bila sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib untuk lapor SPT masa PPN. Oke. Lalu yang berikutnya di pajak itu kan sering kita dengar istilah kayak e-SPT, e-filing, e-form, lalu ada e-faktur. Nah ini ada lagi nih e-Bupot yang mungkin sudah diatur sejak 2017, cuman baru mulai terdengar lagi nih di sini karena memang sebelumnya belum wajib ya. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan e-Bupot dengan III yang lain tadi Mas Dino. Oke, siap. Terima kasih. Untuk fasilitas elektronik, Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan fasilitas ini kepada wajib pajak jauh sebelum ada namanya e-Bupot tadi. Ada e-SPT, elektronik SPT, kemudian nanti ada e-filing, media pelaporannya, kemudian ada e-billing, pembuatan atau untuk pembayaran pajaknya, dan yang di sini adalah e-bukti potong atau kita kenal e-Bupot. E-Bupot sendiri sebenarnya rekan-rekan perlu ketahui di sini tadi sudah jelaskan di awal Mbak Santi itu ada dari 2017. Kenapa tidak pada 2017 itu langsung seluruh wajib pajak diwajibkan e-Bupot? Pertama, e-Bupot sendiri ini perlu adaptasi. Oleh karena itu pada saat e-Bupot ini pertama kali dikeluarkan hanya untuk wajib pajak tertentu seperti kata Mbak Santi tadi. Kemudian secara bertahap dan sekarang tahapannya di 2020 adalah untuk seluruh pengusaha kena pajak yang merupakan sudah familiar dengan fasilitas perpajakan yang lain menggunakan fasilitas ISPT dan kawan-kawan, ada namanya e-Bupot ini. E-Bupot ini mekanisme bagi wajib pajak pengusaha kena pajak untuk membuat bukti potong, membuat SPT-nya secara digital,
tanpa menggunakan alat bantu atau operating system yang lain karena dilakukan secara online melalui DJP online. Jadi memang cukup pakai DJP online aja ya Ya, Mas Dino, nggak perlu install aplikasi lalu buat file-file untuk diupload. Jadi cukup hanya menggunakan akun DJP online, berarti relatif lebih mudah ya. Kalau untuk transaksinya sendiri apa aja nih yang harus kita buatkan bukti potong untuk PPh pasal 2326-nya? Untuk transaksinya sama seperti rekan-rekan biasa melakukan transaksi dan syarat-syaratnya seperti sebelum-sebelumnya dari 2017 tidak ada perubahan. Jadi untuk wajib pajak yang melakukan transaksi lebih dari 20 wajib pajak atau 20 bukti potong atau 20 bukti pembayaran itu sudah diwajibkan menggunakan e-Bupot atau yang sudah ditunjuk berdasarkan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan e-Bupot. Adapun contoh transaksi misalnya rekan-rekan melakukan di sini untuk jasa, misalnya jasa perbaikan atau maintenance, paling gampang lah kita lihat yang ada di sekeliling kita, perbaikan AC misalnya, jasa perbaikan AC karena dia menggunakan AC besar yang di atas 1 PK dan AC-nya spesifik, contoh nih kita ambil angka paling besar 100 juta. Nah, atas jasa tersebut si wajib pajak yang pengusaha kena pajak tadi yang PKP bisa membuat melalui djponline.pajak.go.id untuk membuat bukti potong. Adapun bukti potongnya dapat dibuat kepada wajib pajak yang orang pribadi maupun kepada badan usaha. Kalau orang pribadi ada syaratnya Mbak Santi. Jadi untuk orang pribadi dia harus ber-NPWP. Oke, harus punya NPWP. Benar. Atau wajib pajak badan usaha. Jadi untuk wajib pajak badan usaha mereka juga bisa membuatkan bukti potong. Oke. Tadi kan Mas Dino sampaikan nih kalau misalkan kita ada jasa maintenance, kita buatkan bukti potongnya, lalu kita laporkan SPT masa PPh pasal 2326-nya. Nah, bagaimana kalau dalam satu masa pajak tertentu itu kita nggak ada sama sekali transaksi jasa gitu? Apakah kita tetap harus lapor seperti halnya PPN atau bagaimana? Oke, jadi kalau rekan-rekan tidak ada transaksi dalam satu masa pajak, contoh ini bulan Juli mau dilaporkan nanti Agustus, ternyata di bulan Juli tidak ada transaksi atau nihil, maka tidak perlu membuat SPT PPh pasal 23 atau 26 melalui e-Bupot tadi. Jadi cukup mudah. Jadi hanya dilaporkan ketika ada ke transaksi lain, misalnya ada SKB, SKD atau PPh 23, 26 DTP ditanggung pemerintah. Jadi pokoknya ketika ada transaksi wajib buat bukti potong, wajib lapor SPT-nya. Ketika tidak ada transaksi tidak wajib untuk lapor SPT masa PPh pasal 2326 kecuali kalau tadi ada SKB, SKD atau PPh 23, 26 ditanggung pemerintah atau DTP. Ya, oke. Lalu kalau teknis penggunaannya sendiri gimana Mas Dino? Untuk teknis penggunaannya sama seperti ketika rekan-rekan menjadi PKP. Jadi rekan-rekan harus memiliki yang pertama akun di DJP online. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita belum memiliki akun di DJP online? Gampang, rekan-rekan bisa nanti masuk ke website kami di www.djponline.pajak.go.id. Silahkan di situ registrasi. Syarat untuk registrasi rekan-rekan harus memiliki EVIN. Kalau belum memiliki EVIN, silahkan menghubungi tempat kantor pelayanan pajak rekan-rekan terdaftar. Kalau terdaftar di KPP Sleman, silahkan nanti menghubungi rekan-rekan kami di KPP Pratama Sleman untuk mendapatkan kode EVIN tadi. Setelah itu, rekan-rekan harus memiliki sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik untuk e-bukti potong PPh 2326 ini sama dengan sertifikat elektronik yang ada di PPN. Jadi kalau sudah punya sertifikat elektronik PPN, berarti sudah satu langkah lebih dekat menuju penggunaan e-Bupot tadi. Setelah itu silakan login di aplikasi djponline.pajak.go.id, kemudian aktifkan layanan e-bukti potong PPh 2326. Nah, kalau sudah diaktifkan, rekan-rekan bisa menggunakan secara langsung dengan catatan aktifkan kuota rekan-rekan untuk bisa mengakses tadi. Itu petunjuk sederhananya. Jadi memang kita sekarang nggak bisa hidup tanpa adanya kuota internet ya Mas Dino? Ya, salah satu dari kebutuhan pokok kita. Jadi kalau dulu ada sembako, sekarang mungkin sudah bukan sembako lagi. Mungkin 10 bahan pokok atau 11 bahan pokok. Karena ada beberapa bahan pokok yang sekarang pada kondisi ini menjadi kebutuhan yang harus ada dan harus kita gunakan. Terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau saya mengeko penjelasan Mas Dino tadi ya, yang pertama terkait dengan aturan ini bahwa semua PKP yang terdaftar di seluruh KPP Pratama di Indonesia mulai masa Agustus ya Mas Dino ya, sudah mulai masa Agustus 2020
e-Bupot dalam membuat bukti potong sekaligus untuk melaporkan SPT Masa PPh pasal 2326-nya. Lalu nanti untuk terkait tutorial bagaimana cara menggunakan e-Bupot, bagaimana cara membuat bukti potong sampai ke teknis pelaporannya, nanti wajib pajak semuanya bisa akses di link di bawah ini. Nanti samping untuk petunjuk penggunaan e-Bupot, wajib pajak juga bisa untuk melakukan konsultasi online dengan petugas kami, baik itu petugas helpdesk maupun dengan akun representatif masing-masing wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Di samping itu, mulai 15 Juni kemarin, KPP Pratama Sleman juga sudah membuka layanan tatap muka. Memang masih dibatasi dan masih kita harus mengedepankan protokol kesehatan dalam menjalankan memberikan layanan kepada wajib pajak. Nah, untuk memanfaatkan layanan tatap muka, wajib pajak juga bisa untuk mengambil nomor antrian secara online lagi-lagi di link di bawah ini. Lalu jangan lupa juga yang paling penting di sini seperti yang tadi Mas Dino sampaikan, jangan lupa untuk lapor SPT Masa PPN rutin dan juga sekarang ada tambahan lagi SPT Masa PPh pasal 23 dan 26 dengan menggunakan bukti potong PPh 23. Oke, mungkin itu dari saya untuk perkenalan mengenai bukti potong, karena nanti untuk detailnya rekan-rekan bisa mendatangi KPP Pratama tempat rekan-rekan terdaftar. Untuk wajib pajak kami yang di KPP Pratama Sleman, kami membuka pintu selebar-lebarnya, silahkan berkunjung ke tempat kami, kita tanya-tanya. Untuk rekan-rekan wajib pajak terutama yang kami ampu, seiring adanya pergantian akun representatif, bisa nanti lihat di link di bawah ini yang tadi ditunjukin oleh Mbak Santi, siapa AR-nya, bisa langsung WhatsApp, kapan bisa janjian ketemu di KPP Pratama Sleman. Seluruh pelayanan yang kami berikan gratis, bebas dari biaya. Dipungut biaya. Jadi pandemi tidak menghalangi komunikasi ya antara Fiskus dengan para wajib pajak. Iya, benar. Sepertinya sekian dari kami. Sekali lagi, jika ada pertanyaan bisa hubungi petugas kami melalui link yang kami bagikan tadi. Semoga kawan pajak semuanya sehat selalu. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai Terima kasih di podcast berikutnya. Sampai jumpa.